Halo guys, jumpa lagi di channel aku. Terima kasih kalian sudah mampir di sini. Oke, hari ini aku akan menceritakan satu kisah yaitu asal-usul kuntilanak merah. Kalian siap mendengar ceritanya? Masuk. Oke, asal-usul kuntilanak merah ini terjadi di tanah Jawa. Terjadi sekitar tahun 1960-an ya teman-teman. Di sebuah keluarga terdapat seorang ayah, ibu, dan anak perempuan yang bernama Damira. Ayah bekerja di perkebunan durian yang dimiliki oleh Juragan Dono. Nah saat itu ibu Mira, sebut aja panggilannya Damira ini Mira ya teman-teman. Mira ini ibunya mengalami sakit sehingga ayahnya meminjam uang ke Juragan Dono untuk pengobatan istrinya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, ibu dari Damira ini dipanggil Tuhan atau meninggal. Hutang bapak atau ayah dari Damira ini sudah menumpuk pada Juragan Dono. Jadi setiap hari dia harus bekerja dengan tekun, dengan rajin sehingga dia bisa menyicil utangnya ke Juragan Dono. Sempat Mira ini menawarkan diri untuk membantu ayahnya membayar cicilan hutang ke Juragan Dono, tapi ayahnya tidak berkenan. Lebih baik ayah saja yang membayar cicilan hutang ke Juragan Dono, nak. Sudah kamu di rumah saja mengerjakan tugas-tugas rumah yang sudah tidak bisa dikerjakan oleh ibunya lagi. Lagi pula Mira akan menikah dengan pemuda bernama Arka. Jadi dia harus bersiap-siap menjadi seorang istri yang membantu suaminya ya. Jadi dia tidak diizinkan ayahnya untuk bekerja di perkebunan durian ini karena pekerjaan di sini kata ayahnya ini termasuk berat untuk seorang perempuan. Begitu alasannya teman-teman. Tapi nasib memang tidak berpihak pada Mira. Suatu hari ayah Mira ini mengalami kecelakaan kerja di perkebunan sehingga menyebabkan ayahnya ini meninggal. Sedih sekali Mira merasakan bagaimana dia harus menjadi seorang yatim piatu dalam waktu yang berdekatan karena uh, sebulan setelah ibunya dipanggil Tuhan ternyata ayahnya juga dipanggil Tuhan. Uh, Mira ini memiliki tunangan ya bernama Arka. Arka ini setiap hari yang memberikan dia pengertian, kesabaran untuk bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi, dengan sabar, dengan sudahlah kita jalani bersama-sama kehidupan ini meskipun mungkin kita mengalami musibah, tapi kalau kita sabar menjalani maka Tuhan akan menolong. Nah, ayah Damira ini dimakamkan di samping ibunya. Besoknya Juragan Dono itu mengunjungi Damira dan mengatakan ikut berbela sungkawa atau ikut berduka cita atas kematian ayah dari Damira. Dan tidak lupa saat itu Juragan Dono juga menyampaikan kepada Damira jika ayah Damira ini memiliki hutang yang besar kepada Juragan Dono. Lalu Mira itu bertanya kepada Juragan Dono berapa hutang ayahnya, 500.000. Jumlah segitu ya teman-teman, pada zaman dahulu itu termasuk besar. Jadi ya Damira hanya kaget mendengarnya. Lalu Juragan Dono memberikan solusi. Kamu akan terlepas dari beban hutang ini jika kamu mau menjadi istri keduaku. Lalu Damira berpikir, waduh, jadi istri kedua sementara dia sudah memiliki tunangan yang bernama Arka. Dia mengatakan dia akan berpikir dulu. Dan setelah Juragan Dono pulang, Mira menyampaikan kepada tunangannya, ternyata ayahnya itu memiliki hutang sebesar 500.000 dan dia bisa membebaskan hutangnya itu jika dia menjadi istri kedua Juragan Dono. Ya terus terang saja, tunangan Damira ini marah ya teman-teman, karena kan dia menganggap, waduh, ini tunanganku kok apa ya, kok ditawari seperti ini untuk membebaskan hutang ayahnya. Lalu tunangannya ini mempunyai rencana bagaimana kalau kita kabur saja ke kota sehingga kamu tidak akan perlu membayar hutang ayahmu ke Juragan Dono. Tapi Damira beranggapan, waduh, meskipun aku lari ke kota, pasti aku juga dikejar-kejar oleh anak buah Juragan Dono karena kita tahu semua di sini kalau siapapun yang memiliki hutang ke Juragan Dono itu pasti tidak akan bisa lepas teman-teman. Juragan Dono ini adalah seorang yang kaya raya ya di situ, di kampung situ. Selain kekayaannya itu berasal dari perkebunan durian, dia juga memberikan pinjaman ke anak buah, ke pekerjanya gitu loh. Jadi dia itu bisa kaya dari situ. Karena karena usaha yang meminjamkan uang itu memiliki bunga yang tinggi gitu loh. Dia itu harus siapapun yang meminjam itu membayar dengan bunga yang tinggi. Itulah yang menyebabkan Juragan Dono ini kaya. Dan dia itu menawarkan kepada Damira untuk menjadi istri keduanya karena dia kan tidak punya anak dari istri pertamanya yang bernama Sarti. Jadi dia menggunakan kesempatan itu teman-teman. Ternyata tunangannya tadi yang diajak ngobrol oleh Damira itu kan tidak setuju kan, dan ternyata waktu itu saat itu juga marah, kalau kamu tidak mau menikah denganku, siapapun tidak akan menikah denganmu. Kan Damira waktu itu menyuruh kabur aja
kamu mas ke kota supaya kamu tidak dikejar-kejar, karena hari itu kan dia bolos kerja, pasti dikejar-kejar oleh anak buah Juragan Dono. Dan sepertinya aku jadi istri keduanya Juragan Dono aja, marah dia teman-teman. Apa tunangannya ini marah, lalu dia menodai Damira. Wes, ini tunangan tapi kok ya seperti ini ya. Dia menodai dan dia pergi ke kota, tidak bertanggung jawab. Seminggu kemudian Damira ini datang ke rumah Juragan Dono dan menyampaikan kalau dia bersedia menjadi istri kedua Juragan Dono. Tidak berapa lama, karena dia seorang yang kaya raya, akhirnya dia pun langsung menikahi Damira dan melangsungkan pesta pernikahan yang mewah. Malamnya tiba saat Juragan Dono ini akan melakukan hubungan suami istri, ternyata dia ditelepon oleh rekan bisnisnya kalau dia itu harus ke kota selama sebulan untuk menjalankan bisnis mereka bersama. Ya memang sih Juragan Dono tahu dia akan ada perjalanan keluar kota, tapi ternyata secepat itu gitu loh. Jadi sebelum dia itu melakukan apapun dengan Damira, dia berangkat ke kota untuk melaksanakan tugas bisnisnya ini selama sebulan ya teman-teman. Nah, selama sebulan Juragan Dono ini tidak ada di rumah, istri pertamanya yang bernama Sarti ini kesempatan balas dendam kepada Damira, karena dia kan tidak suka suaminya itu menikah lagi dengan orang lain dengan alasan ingin mempunyai anak gitu. Sementara Sarti ini kan memiliki banyak pembantu, tapi karena dia itu ingin balas dendam pada Damira, maka semua pekerjaan rumah tangga itu diberikan kepada Damira. Jadi semua pekerjaan itu dikerjakan oleh Damira. Dan 1 bulan full Damira mengerjakan tugas rumah tangga yang sangat berat, itu akhirnya dia jatuh sakit. Pas 1 bulan Juragan Dono pulang ke rumah teman-teman, melihat istri keduanya itu sakit, lalu Juragan Dono memanggil dukun perempuan langganannya lah untuk memeriksa istrinya. Lalu dukun ini memeriksakan kondisinya Damira, ternyata tidak disangka Damira ini hamil teman-teman. Dan kita tahu kan pelakunya siapa, pasti tunangannya, karena Juragan Dono kan belum melakukan apapun terhadap Damira. Mengetahui kabar bahwa istrinya itu hamil, otomatis Juragan Dono ini marah besar. Loh, aku belum melakukan apapun sama kamu, kok kamu hamil? Sebutkan siapa laki-laki itu. Dia bertanya pada Damira, tapi kalau kondisi Damira yang sakit dan lemah, dia tidak bisa menjawab dan dia diam saja. Lalu akhirnya dia memukul Damira berulang kali dengan tongkat runcingnya itu teman-teman. Berulang kali dipukul sampai berlumuran darah, bersimbah darah. Baju Damira yang berwarna putih itu sampai berwarna merah karena banyaknya darah yang keluar. Belum meninggal Damira, tapi karena saking jengkelnya dengan keadaan istrinya yang hamil itu, akhirnya Juragan Dono dengan kejam mengubur Damira hidup-hidup teman-teman. Dilakukan oleh anak buahnya Juragan Dono, dikuburkan di perkebunan durian di belakang rumah. Nah, dukun perempuan tadi kan melihat itu proses penguburannya, dia kasihan sebagai sesama wanita, dia itu kasihan dengan Damira. Akhirnya dia membangkitkan arwah Damira dan mengadakan perjanjian dengan iblis, sehingga iblis itu bisa bersekutu dengan arwah Damira, dan Damira ini memiliki kekuatan untuk bisa balas dendam terhadap Juragan Dono. 2 bulan saat kejadian itu, setelah kejadian itu, Damira itu mengunjungi tunangannya yang ada di kota. Kan tunangannya itu kerja di kota, dia mengunjungi dan kaget kan tunangannya, loh Damira kamu ada di sini? Iya, kenapa dulu kamu melakukan hal itu padaku? Lalu kata tunangannya, loh kita akan melakukannya atas dasar suka sama suka, dan bukannya kamu yang menyuruh aku ke kota untuk menghindari Juragan Dono. Lalu apakah kamu masih mencintaiku ketika engkau mendapati aku seperti ini? Lalu wajah Damira itu berubah menjadi setan teman-teman. Ternyata Damira berubah menjadi setan, penasaran, gentayangan. Lalu takut kan itu tunangannya, lari, setan, dan tidak disangka di depan itu ada sebuah mobil yang melaju kencang. Akhirnya tunangannya ini pun meninggal kecelakaan ditabrak sebuah mobil. Dan kalian masih ingat Juragan Dono tadi yang sudah melakukan hal seperti itu, yang membuat Damira itu dikubur hidup-hidup tadi. Damira bisa membalas dendam pada Juragan Dono dan istrinya dan seisi rumahnya. Jadi rumahnya ini dibuat terbakar oleh Damira teman-teman. Dan seisi rumah itu semuanya meninggal, termasuk anak buahnya. Lalu saat para pekerja di perkebunan durian yang mau membantu untuk melenyapkan api itu melihat ada perempuan di dalam memakai baju merah dengan suara tertawa yang melengking dan tiba-tiba terbang ke atas. Dan orang-orang itu menyebutnya kuntilanak merah. Itulah Damira yang sudah membalas dendam kepada
Juragan Dono dan istrinya, juga anak buahnya yang sudah menguburkan dia hidup-hidup, teman-teman. Oke, itulah ceritaku hari ini. Bagaimana? Jika kalian suka dengan ceritaku, kalian bisa like, comment, subscribe, klik tombol lonceng sehingga kalian bisa menerima notifikasi saat aku upload video baru. Terima kasih kalian yang sudah mau menonton videoku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jumpa lagi di next video. Bye, love you all.